Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedensari, Tanggulangin, dengan tema mewaspadai bujuk rayu setan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan Wa man yattabi'ash syaitana fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khotib yang naik ke mimbar dalam mimbar Jumat seperti ini senantiasa menyampaikan wasiat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk kita laksanakan, dan segala macam yang menjadi larangan Allah untuk kita tinggalkan, hingga mudah-mudahan segala macam kepatuhan itu mengantarkan keridhaan Allah buat hidup dan kehidupan menuju keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya kita, tapi bersama istri dan anak turun kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang teramat singkat ini, saya akan menyampaikan topik tentang perangkap setan atau tipu daya setan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian semua mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Wa may yattabi' syaitan, dan barang siapa yang mengikuti setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan ya'muru bil fahsya, memerintahkan untuk berbuat keji, wal munkar, dan berbuat mungkar. Walaula fadlullah
andaikan kalau bukan karena keutamaan Allah alaikum yang diberikan kepada kamu semua, warahmatu dan rahmat Allah, ma'azaka minkum min ahadin abadan, maka tidak ada satupun di antara kalian akan bersih dari berbuat dosa, bersih berbuat maksiat. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yuzakki may yasha, akan membersihkan orang-orang yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kamus bahasa Arab Indonesia, siapakah syaitan itu? Syaitan itu dari kata syato. Syato itu adalah menggelincirkan. Syaitan atau syaitan itu diartikan di dalam kamus adalah jin, iblis, syaitan, setan, orang jahat, orang yang menipu dan penuh dengan tipu daya. Dan kalaupun toh kemudian kita eksplorasi, menggali, maka setan itu juga bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Kenapa? Di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu adalah yang membisikkan di dada manusia untuk apa? Untuk jauh dari perintah Allah dan dekat dengan larangan Allah. Siapakah yang membisik-bisikkan di dada manusia itu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka syaitan di satu sisi adalah satu entitas makhluk Allah yang berupa iblis, tapi di sisi yang lain maka syaitan itu bisa berwujud manusia dan bisa berwujud jin. Karena apa? Syaitan itu adalah ya'muru bil fahsya, selalu memerintahkan untuk berbuat keji, wal mungkar dan mungkar. Apa itu keji? Segala macam yang membuat Allah murka. Mungkar adalah segala hal yang semakin menjauhkan apapun yang menjadi perintah Allah untuk kita tinggalkan. Karena itulah di dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah menyampaikan syaitan itu khutuwatis syaitan. Yang dimaksud dengan khutuwatis syaitan adalah kullu amalin bil ma'siyah, segala amal yang mendorong manusia untuk maksiat. Apa itu maksiat? Segala macam perbuatan yang di situ jikalau kita kerjakan membuat Allah murka dan membuat setan senang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang masuk dalam perangkap setan adalah mengandai-andai salah satu di antaranya. Misalkan kita posisi sekarang adalah sedang sakit, maka kemudian ketika diajak untuk berbuat baik, nanti aja kalau saya sudah sembuh. Belum tentu ketika sembuh kita berbuat baik. Contoh lagi, ada orang yang punya harta, kemudian temannya bilang, kamu itu sudah uangnya banyak, kok sampai detik ini belum daftar haji. Apa jawabannya? Nanti kalau saya sudah tua, saya baru akan daftar, karena saya saat ini belum siap untuk memakai peci putih. Kalau saat ini kalau saya sudah berhaji, maka saya akan tidak bisa macam-macam lagi untuk dalam hal-hal kehidupan ini. Misalkan kita tidak punya duit begitu, kemudian ada tarikan sumbangan begitu, maka dia bilang, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan sumbangkan semua apa yang saya miliki. Maka mengandai-andai inilah yang menjadi bujuk rayu setan. Ini sebagai satu contoh. Satu, ketika ada orang miskin kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia datang itu minta didoakan supaya dia menjadi kaya. Kalau sudah menjadi kaya, maka dia akan memperjuangkan dan membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian ternyata orang miskin ini didoakan oleh Nabi Musa hingga dia kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia kaya raya, dia betul-betul lupa hari-harinya, betul-betul disibukkan dengan bisnisnya. Siapakah dia? Dialah yang disebut dengan Qarun. Qarun ini dulunya sebelum dia kaya raya, yang kemudian hartanya dibenamkan di dalam perut bumi, dia adalah orang yang tidak punya. Didoakan oleh Nabi Musa hingga dia menjadi orang kaya raya. Tapi apa? Setelah dia kaya raya,
maka ia akan dihinggapi dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau cinta dunia, takut dengan kematian, hingga dia merasa jikalau hartanya dikeluarkan akan menyebabkan dia miskin kembali. Di zaman Rasulullah pun begitu, ada sahabat yang tidak punya dan kemudian diberi modal oleh Rasulullah hingga dia berkembang dengan usahanya, dengan ternaknya. Apa yang terjadi? Dia disibukkan dengan memelihara ternaknya sehingga menghindarkan dari apa yang disebut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sholatnya teledor, perbuatan baiknya juga teledor. Itulah yang kemudian menjadi perangkap-perangkap setan untuk menggelincirkan kita. Karena itulah di dalam kesempatan itu, walaula fadlullah alaikum, andaikan kalaupun toh bukan karena Allah memberikan keutamaan kepada kita semua dan rahmatnya, maka sungguh tidak ada satupun di antara kita yang bersih. Apa artinya? Bahwa Allah akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuknya buat kita semua. Hidayah untuk apa? Bahwa sesungguhnya kita punya nalar, punya akal pikiran. Nalar dan akal pikiran inilah yang kemudian akan memfilter dari apa yang telah kita lakukan, akan memilah dan memilih dari apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan. Dan di balik itu ada namanya nafsu. Nafsu inilah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan dari bujuk rayu setan itu. Kan nafsu inilah yang kemudian disebutkan di surah Yusuf awal juz 13 di atas sendiri. Allah menegaskan sesungguhnya innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak untuk berbuat buruk illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika nafsu yang paling rendah adalah nafsu syaitan dan yang paling tinggi adalah nafsul kamilah, nafsu yang paling utama. Maka ibadah yang kita jalankan seperti ini, termasuk Ramadan yang baru meninggalkan kita, ini adalah dalam rangka mengembalikan hati nurani kita sebagai hamba-hamba Allah, anak cucu Nabi Adam, yang mudah-mudahan seluruhnya kita yang hadir di Masjid At-Tarbiyah ini betul-betul mendapatkan At-Tarbiyah, pendidikan dari pendidikan bulan Ramadan dilanjutkan pendidikan bulan Syawal ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa melaksanakan segala macam titah perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan Allah, sehingga mudah-mudahan kita dunia beruntung dan bahagia, di akhirat pun beruntung bahagia selamat hingga ajal menjemput kita bersama anak cucu kita untuk senantiasa ditunggu dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga Allah berkenan menyelamatkan kita dan anak turun kita selamat dunia dan selamat pula di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza. Demikian liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedansari. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.